Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada kegiatan pembelajaran 3 di Mapel Matematika Wajib untuk kelas 10. Dengan materi yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dan juga penerapan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama memahami sifat-sifat suatu pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang kedua menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, dan melakukan operasi aljabar yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, serta penggunaannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan terampil. Uraian materi yang pertama yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Untuk setiap A, B, dan X anggota bilangan real, maka akan berlaku jika A-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X-nya akan menjadi kurang dari sama dengan A. Maka X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Jika A kurang dari 0 dan mutlak X-nya adalah kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Jika mutlak X lebih dari sama dengan A, dan A-nya itu adalah lebih dari 0, maka X-nya itu akan menjadi lebih dari sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan negatif A. Untuk mutlak A ditambah B, itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Dan untuk mutlak A dikurang B, itu nilainya sebaliknya, yaitu lebih dari sama dengan mutlak A dikurang dengan mutlak B. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikanlah persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sini Ibu koreksi ya pengetikannya. Jadi di sini seharusnya pertidaksamaan. Nah, nilainya itu yaitu mutlak 2X dikurang 1 kurang dari 7. Nah, sebagai alternatif penyelesaiannya, kita gunakan sifat 1 pada nilai mutlak. Berarti 2X dikurang 1 lebih dari negatif 7 kurang dari 7. Ini berdasarkan sifat 1 pada teori tadi. Nah, kemudian dikurang satunya ini kita pindah ruas ke kiri dan juga ke kanan, berarti akan berubah menjadi plus 1. Sehingga negatif 7 ditambah 1 kurang dari 2X kurang dari 7 ditambah 1. Berarti 2X-nya lebih dari negatif 6 kurang dari 8. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Nah, sehingga diperolehlah nilai X, yaitu lebih dari negatif 3 kurang dari 4. Nah, jadi itulah penyelesaiannya. Masuk ke contoh 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X dikurang 1 lebih dari sama dengan mutlak X ditambah 3. Nah, jadi sini salah ketik lagi ya, harusnya pertidaksamaan. Alternatif penyelesaiannya, nah ini akan lebih mudah kita selesaikan, yaitu dengan mengakarkan, kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, sehingga akar dari buka kurung 2X dikurang 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan akar dari buka kurung X ditambah 3 juga pangkat 2. Nah, yang namanya pangkat 2 berarti kita kalikan kan? Sehingga didapatkanlah 2X dikurang 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan X ditambah 3 juga pangkat 2. Nah, itu difaktorkan, berarti dikali. 2X dikurang 1 dikali 2X dikurang 1. 2X dikali 2X, 4X pangkat 2. 2X dikali 1, habis itu 2X dikali 1,
Karena dia negatif, berarti jadi dikurang 4X. Kemudian min kali min jadi plus 1 kali 1, 1. Begitu juga di ruas kanan dan ruas kirinya harus sama. Jadi X pangkat 2 ditambah 3 kali X, 3 kali X. Jadinya kan 6X ditambah 3 dikali 3, itu 9. Nah, maka semuanya itu kita pindah ruaskan menjadi 1 dan ruas yang di sebelahnya itu kita nolkan. Nah, sehingga menjadi X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 8. Sehingga diperolehlah nilai X-nya itu sama dengan 4 dan X-nya itu sama dengan negatif 2/3. Nah, kemudian karena ini pertidaksamaan, berarti kita harus menggunakan garis bilangan. Nah, itu gambar garis bilangan. Dari garis bilangan diperolehlah interval nilai X yang memenuhi, yaitu nilainya X kurang dari sama dengan negatif 2/3 atau X lebih dari sama dengan 4. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua, penerapan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di contoh satu ini ada gambar ilustrasi mobil. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya itu tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh, ataukah hanya untuk perjalanan jarak dekat dalam kota. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya itu berkisar di angka 2,8, kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Nah, alternatif penyelesaian, kita misalkan M itu adalah angka kilometer per liter dari mobil tersebut. Maka selisih M dan 12 itu tidak boleh lebih dari 2,8 kan tadi. Jadi dapat kita tuliskan ke dalam nilai mutlak, yaitu mutlak M dikurang 12 kurang dari sama dengan 2,8. Sehingga kita dapatkan nilai M-nya itu adalah lebih dari sama dengan 9,2 kurang dari sama dengan 14,8 setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan sifat 1 ya, pada nilai mutlak tadi. Nah, contoh yang kedua itu adalah gambar 4, yaitu ilustrasinya ikan di dalam teluk. Wah, jadi terdapat aturan untuk memancing ikan di sebuah teluk di kota A. Untuk menjaga kelestarian di sekitar teluk, itu dianjurkan memancing di laut dengan kedalaman optimal. D. Pada saat menangkap jenis ikan tertentu, memenuhi pertidaksamaan, berarti 8 dikali mutlak D. D tadi kedalaman optimal dikurang 150, dikurang 432, kurang dari 0 dalam meter. Tentukan jangkauan kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap jenis ikan tersebut. Nah, jawablah dengan pertidaksamaan yang sederhana. Berarti kan kita tahu tuh pertidaksamaannya tadi adalah 8 dikali mutlak D dikurang 150 dikurang 432 kurang dari 0. Dengan D tadi adalah kedalaman optimal dalam meter, sehingga didapatkanlah nilai D atau kedalamannya itu lebih dari 96 kurang dari 204. Nah, silahkan kalian oret-oret perhitungannya itu di buku catatan kalian. Nah, sekarang kita punya misi, yaitu menyelesaikan soal esai berikut. Ada 5 soal, jadi kalian kerjakan di buku latihan kalian, kemudian nanti hasilnya kalian foto, kalian kirimkan ke WA Ibu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian lakukanlah penilaian diri terlebih dahulu. Nah, dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Jadi harus jujur dengan diri sendiri. Nah, setelah itu, jika ada jawaban tidak, maka segeralah kalian lakukan review pembelajaran. Caranya bagaimana, Bu? Caranya yaitu dengan melakukan pengulangan, menonton video pembelajaran ini, atau dengan mencari bahan-bahan materi pembelajaran yang sama atau sesuai dengan materi pada video ini di Google atau di buku kalian. Sekian yang dapat
Ibu sampaikan, Ibu ucapkan terima kasih. Jadi pendidikan seorang anak itu harus dimulai setidaknya 100 tahun sebelum dia lahir. Ini disampaikan oleh Oliver Wendell Holmes. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.